Waktu itu kamu pakai baju merah, yang ku tahu aku pakai baju putih. Kita bergandengan. Oke, kali ini kita akan membahas tentang sistem informasi geografis. Jadi namanya sistem informasi geografis ya, belakangnya ada S-nya, bukan sistem informasi geografi tapi ada S-nya. Dalam bahasa Indonesia akhiran S itu memberikan makna sifat. Jadi sistem informasi yang bersifat tentang geografis, tentang keruangan dan kelingkungan, seperti itu. Dimana sistem informasi geografis merupakan suatu sistem informasi yang mampu mengelola atau mengolah informasi yang terkait atau memiliki rujukan ruang atau tempat. Jadi gampangnya seperti ini. Sistem informasi geografis itu merupakan sebuah sistem pengolahan data geografi secara digital. Contohnya, kalau seumpama kalian akan membuat gambar nih, gambar poster seumpama, sistem informasinya yang digunakan, perangkat lunaknya yang digunakan adalah seumpama CorelDRAW. Kalau di geografi ada juga namanya softwarenya, nanti ada ArcGIS, ArcView dan lain-lain. Kalau dalam pembuatan poster nanti kalian membutuhkan gambar seumpama, kalau di dalam sistem informasi geografis itu dibutuhkannya adalah data-data tentang keruangan, data-data tentang suatu tempat. Terus kalau nanti yang keluarnya poster, kalau dalam pembuatan poster gambar, kalau dalam sistem informasi geografis bisa berupa diagram, bisa berupa bagan, bisa berupa peta, seperti itu. Paham ya? Jadi sebuah sistem pengolahan data digital geografi, semacam itulah arti dari sistem informasi geografis. Subsistem SIG. Subsistem SIG ada 4. Yang pertama adalah data input. Data input ini merupakan subsistem yang tugasnya itu mengumpulkan data dan mempersiapkan data spasial dan data atribut dari berbagai sumber. Data spasial itu apa? Data spasial itu merupakan data gambaran suatu tempat, atau kalau dalam gampangnya itu ketika kalian akan membuat peta, harus ada peta dasarnya, gambaran peta dasarnya itu gambaran secara umum suatu tempat gitu. Sedangkan data atribut itu data yang kemudian dimasukkan ke dalam data spasial tadi. Contohnya akan membuat data peta pertumbuhan penduduk, data spasial, peta pertumbuhan penduduk yang lengkap ya, peta pertumbuhan penduduk Kota Pekalongan sama. Data spasialnya berarti peta Kota Pekalongan. Data atributnya nanti ada dimasukkanlah pertumbuhan penduduk, jumlah laki-laki sama jumlah perempuan usia sekian, jumlah laki-laki usia sekian gitu. Jadi yang mengisi data spasial itu merupakan data atribut gitu. Yang kedua, data output. Subsistem ini menampilkan atau menghasilkan keluaran seluruh atau sebagian basis data, bisa dalam bentuk soft copy ataupun hard copy, seperti tabel, grafik, dan peta. Jadi ada beberapa data informasi geografis yang hasilnya itu tidak berupa peta, bisa juga berupa diagram,
berupa tabel seperti itu, tergantung kebutuhannya yang dibutuhkan di situ nanti apa. Cuman biasanya memang yang dikeluarkan dalam bentuk peta, karena geografi itu sangat erat kaitan dengan peta. Yang ketiga, data manajemen. Subsistem ini mengorganisasikan data spasial ataupun data atribut ke dalam sebuah data sehingga mudah untuk dipanggil. Jadi maksudnya dipanggil itu nanti ketika sudah masuk dalam softwarenya. Misalkan nama softwarenya adalah ArcView, ArcGIS. Data spasial, data atribut yang ada di dalam perangkat komputer itu agar bagaimana bisa dimasukkan secara gampang ke dalam software tadi, untuk bisa diinsertkan. Kalau gampangnya seperti itu. Kalau sama kalian dalam Microsoft Word, kalian akan memasukkan gambar sama itu insertnya itu data manajemen tadi. Yang keempat merupakan data manipulasi atau analisis ya. Subsistem ini menentukan informasi-informasi yang dapat dihasilkan oleh sistem informasi geografis. Jadi informasi-informasi apa saja yang dihasilkan itu tergantung manipulasinya, tergantung pencampuran datanya, pencampuran data spasial dan data atribut tadi yang diolah. Data apa saja itu yang menjadi kunci hasil dari sistem informasi geografis tadi, seperti itu. Yang ke selanjutnya yaitu komponen SIG. Komponen SIG ada 4 ya. Yang pertama ada data tadi ada data spasial dan data atribut. Data spasial merupakan data bentuk gambar atau peta dalam komputer. Jadi petanya peta digital ya, bukan peta dalam bentuk hard copy pada saat itu. Bisa sebenarnya dalam bentuk hard copy, nanti di scan terus didigitasi namanya. Digitasi, digambar ulang lewat software tadi. Tuh, cuman lebih ribet. Sekarang biasanya peta dasarnya atau peta data spasialnya itu merupakan peta dalam bentuk digital, masih dalam bentuk soft. Kemudian yang kedua adalah data atribut tadi, berupa penjelasan fenomena yang ada di permukaan bumi yang akan mengisi data spasial. Itu komponen yang pertama. Komponen yang kedua adalah perangkat keras. Perangkat keras dalam SIG, karena ini adalah dalam bentuk digital. Perangkat kerasnya berarti ya komputer, CPU, monitor, mouse, keyboard, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah perangkat lunak. Perangkat lunak tahu kan, softwarenya, software yang digunakan dalam sistem informasi geografis. Ada ArcView, ArcGIS, Info, AirDAS, dan lain-lain. Jadi kalau dalam pembuatan gambar dalam komputer, perangkat lunaknya adalah CorelDRAW, terus Photoshop. Kalau di sini menggunakan ArcView, ArcGIS, Info, AirDAS tadi. Yang terakhir adalah sumber daya manusia. Jadi sumber daya manusia di sini pastinya yang mengetahui tentang bagaimana jalannya sebuah sistem tadi, bagaimana cara mengoperasikan perangkat tadi. Karena tidak semua orang mempunyai kapasitas untuk bisa menjalankan sistem ini. Seperti CorelDRAW itu kan tidak semua orang bisa menggunakan CorelDRAW. Sama juga di SIG ini harus ada keahlian khusus,
harus ada pelatihannya untuk bisa kemudian menggunakan perangkat lunak tadi. Yang selanjutnya merupakan tahapan kerja SDG. Tahapannya ini ada 4 tahap ya. Jadi yang pertama masukan input tadi. Jadi dalam sistem informasi geografis ini masuknya data spasial dan data atribut yang kemudian membentuk database. Database itu data lengkap ya, data dasar, data kompleks di dalam komputer yang dapat digunakan untuk pengolahan selanjutnya. Jadi sebelumnya harus dipersiapkan dulu data spasial dan data atributnya. Dan yang proses yang selanjutnya, tahapan yang selanjutnya adalah proses pemasukan data. Tadi datanya itu bisa dilakukan, pemasukan datanya bisa dilakukan dengan scanning dan digitasi. Scanning itu proses pengubahan data geografi menjadi data raster. Data raster menempatkan dan menyimpan data spasial dengan menggunakan struktur matriks atau piksel-piksel yang membentuk grid. Jadi kalau kalian lihat gambar itu kan ketika di zoom nanti tergantung pikselnya, semakin besar pikselnya semakin besar di zoom dia tak pecah. Kalau pikselnya kecil nanti kan zoom beberapa kali saja dia pecah. Kalau digitasi tadi pengubahan data geografi menjadi data vektor. Proses yang selanjutnya merupakan manipulasi dan analisa data. Jadi ketika sudah ada datanya semua, ketika sudah didigitasi atau sudah di scanning, kemudian dimanipulasi. Yang dibutuhkan itu nantinya hasilnya itu dalam informasi apa tuh kan. Setiap peta itu kan mempunyai informasi gambar yang berbeda-beda, tergantung nanti mau dimanipulasi data yang seperti apa. Yang dibutuhkan nanti itu data yang apa saja tuh. Tadi cara memanggil, insert lagi, memanipulasi dan menganalisis data. Dan tahapan yang terakhir merupakan keluaran data, menayangkan informasi atau hasil analisis data geografis yang berupa tabel, grafik, peta, bagan, hasil perhitungan, diagram, dan poligon. Di keluarnya data tadi bisa berupa tabel, grafik, peta, dan lain-lain. Itu untuk materi yang kali ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap pakai masker, tetap jaga jarak, lindungi minimal diri kalian sendiri. Dan semoga pandemi ini segera berlalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.